Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, semua harus tetap sukacita ya, semua harus tetap semangat ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mungkin karena virus corona ini. Aduh, aku udah kangen Kak, pengen sekolah, aku bosen di rumah terus. Tapi apapun itu, kita tetap bersyukur ya adik-adik ya. Apapun itu, kita harus tetap mengucap syukur. Kakak, bosen Kak. Aku kangen sama teman-temanku Kak, kangen juga Kak sama teman-teman sekolah minggu, kangen juga sama Kak Penny nggak? Jadi ya kita semua harus tetap mengucap syukur karena hari-hari ini memang kondisinya tidak memungkinkan. Kita harus tetap taat kepada anjuran pemerintah, tidak sekolah dulu, tidak gereja dulu untuk sementara ya, sampai dinyatakan semuanya baik, baru kita bisa ibadah lagi. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus berdoa, doakan terus Indonesia supaya bebas corona, supaya virus corona pergi dari Indonesia, go to hell, pergi jauh, masuk neraka sana virus coronanya. Nah adik-adik, nah sebelum kita mulai dengar sharing firman, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dalam segala keadaan kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur. Kami mau tetap sukacita. Roh Kudus yang lembut, Engkau berikan ya Tuhan urapan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu, sehingga kami boleh tetap bersyukur dan bersukacita, dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga Tuhan, yang keluar dari mulut kami hari-hari ini adalah ucapan syukur dan bukan sungut-sungut. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu, untuk kehidupan kami dari waktu ke waktu sampai hari ini. Tuhan memelihara kami. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mau menaikkan satu pujian. Biarlah pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
adik-adik, kita mau baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Kakak akan flashback sedikit tentang Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu menengadah ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ayat 12, maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Nah, kita loncat di Pentakosta ya adik-adik ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, oke adik-adik, tadi kita udah baca ya firman Tuhannya ya. Nah, kakak punya alat peraga sederhana. Nah, bagaimana Yesus dikatakan naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Ini murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan dikatakan Tuhan Yesus bilang, kamu gak boleh ninggalin Yerusalem dulu. Kamu harus berkumpul di Yerusalem untuk menanti-nantikan Roh Kudus. Roh yang daripada Tuhan sendiri. Rohnya Tuhan sendiri. Untuk menjadi penolong dalam hidup murid-muridnya. Begitu juga penolong dalam hidup kita. Nah, ini malaikat. Malaikat berkata kepada mereka, murid-muridnya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menengadah ke langit? Yesus yang kau lihat naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama." Ini sering kakak ceritakan, sering kakak ingatkan setiap ibadah hari Minggu, bagaimana kita harus tetap menjaga pelita kita tetap menyala, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, supaya waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, kita semua terangkat ke surga dan tidak ada yang tertinggal. Nah, lalu seperti apa sih Roh Kudus itu yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita? Nah, kenapa kakak ulas tentang pencurahan Roh Kudus? Karena minggu lalu kan hari Pentakosta, kakak tergerak hati untuk menyampaikannya kepada kalian ya, tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, ini murid-muridnya yang berkumpul, mereka bertekun sehati berkumpul
untuk menanti-nantikan Roh Kudus. Nah, roh yang dijanjikan Tuhan. Karena Tuhan bilang dia tidak akan meninggalkan kita dengan seperti yatim piatu. Artinya kalau kalian tahu yatim piatu tidak punya mama, tidak punya papa. Nah, mereka mungkin di panti asuhan. Tahu nggak kalau nggak punya mama, punya papa? Nggak bisa berkeluh kesah, nggak bisa bermanja-manja, ya. Nah, jadi tidak apa-apa ya diurus sendiri. Seperti itu, dipaksa untuk mandiri. Itulah anak-anak yatim piatu. Makanya bersyukur. Kamu punya papa, kamu punya mama, kamu punya semuanya. Tetap mengucap syukur apapun itu. Tidak boleh bersungut-sungut. Nah, kembali lagi ke cerita ini. Nah, ini dia. Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api. Nih kakak bacain ya firman Tuhannya. Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Ketika hari Pentakosta, semua orang yang di rumah, adik-adik, buka di Kisah Rasul pasal 2 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiupan angin keras. Kalau tiupan angin keras tuh kira-kira seperti itu ya. Nah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi dikatakan tadi seperti tiupan angin keras dan juga ada lidah-lidah api. Kira-kira di ilustrasinya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, dan seperti ada lidah-lidah api, tapi kepala mereka tidak terbakar ya. Nah, jadi lalu dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Wah, jadi kalau kalian dengar mama papa kalian berdoa dalam bahasa roh, jangan ketawa ya. Karena itu memang diberikan Tuhan kepada semua orang yang sungguh-sungguh minta sama Dia, yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, dan itu bahasa yang baru untuk bahasa yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Jadi berbahasa roh itu tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, lalu apalagi setelah berbahasa roh? Mereka punya karunia-karunia. Nih, khotbah Petrus. Nih, ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, dan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi Roh Kudus dikatakan akan memenuhi semua orang ya, tidak terkecuali. Tetapi syaratnya adalah apa? Sungguh-sungguh. Karena kalau kita berdoa dalam bahasa roh itu dikatakan bahwa kita membangun diri kita sendiri. Karena apa? Kenapa kita harus membangun diri kita sendiri adik-adik? Karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus terus mengurapi kita, terus bergaul erat dengan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kita bisa jadi saksi, kita bisa lakukan firman, kita bisa berdoa. Itu semua pekerjaan Roh Kudus, karena roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, jadi makanya itu kejar kekudusan, kejar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kak Penny dan juga adik-adik semua kita belajar sama-sama. Nah, ini adalah Petrus yang tadi berkhotbah. Dia bilang, kami tidak mampu karena ini baru pukul 9. Dan apa yang terjadi dalam khotbah Petrus? Banyak orang
bertobat. Nah, di Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan di ayat yang ke-38. Ini pertama ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi syaratnya dipenuhi Roh Kudus. Yang kita minta sama Tuhan, kita berdoa, kita juga dikatakan memberi diri kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Yang paling penting adalah kita bertobat. Kita minta, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya minta Roh Kudus Tuhan. Dan kakak percaya Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang jahat jika kita berdoa. Seperti firman Tuhan bilang jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, aku akan memberikan Rohku kepadamu. Nah, jadi kita berdoa, Tuhan aku minta Roh Kudus memenuhi hidupku supaya aku bisa jadi saksi seperti Petrus. Dia boleh bersaksi di hadapan banyak orang dan orang-orang bertobat, ya. Mereka yang harusnya hidup dalam kegelapan, mereka yang harusnya masuk neraka, tetapi karena khotbah Petrus mereka diselamatkan. Mereka percaya Yesus dan terima keselamatan dan punya rumah di sorga. Nah, adik-adik, itu cerita kakak. Jadi kita harus hidup bertekun di dalam Tuhan supaya, dan kita harus minta Roh Kudus hari-hari ini. Kalau berdoa tambahin, Tuhan urapi aku, Tuhan aku minta Roh Kudus turun ke atasku supaya aku bisa jadi saksi dan supaya aku tetap berkenan sama Tuhan. Nah, dan saat engkau datang kedua kali, engkau mendapati aku setia. Amin adik-adik. Nah, minta Roh Kudus hari-hari ini. Tuhan aku minta Roh Kudus. Tuhan aku gak bisa berdoa pinter, aku gak pinter berdoa. Aku berdoa, Tuhan Roh Kudus urapi aku supaya aku pintar berdoa. Tuhan aku malas baca Alkitab, minta sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus, berikan aku Roh-Mu Tuhan supaya aku suka membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, nah itu saja cerita kakak hari ini. Ingat, hari-hari ini kita menanti-nantikan Pentakosta ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus besar-besaran di zaman besar-besaran di zaman now, ya, seperti kata gembala pembina kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, ya. Nah, dan itu Roh Kudus nggak hanya untuk papa mama, nggak hanya untuk nenek-nenek, kakek-kakek kita, oma-oma kita, nggak hanya untuk om-om kita, tetapi untuk anak-anak juga. Karena ke sorga tidak gandeng-gandengan, ya. Ke sorga pribadi lepas pribadi. Dan nanti kalau kita diangkat Tuhan juga pribadi lepas pribadi. Nggak bisa. Yang diangkat mamanya diangkat, anaknya digendong, nggak bisa. Tapi kita sendiri. Oleh sebab itu hari-hari ini kejar perkenanan Tuhan, minta Roh Kudus mengurapi kita. Adik-adik boleh minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen berdoa dalam bahasa roh. Berdoa, minta sama Tuhan. Amin adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami dipenuhi Roh Kudus pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh jadi saksi di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada, kami boleh jadi saksi dan kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Kami boleh menampakkan warna kami sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang, biarlah setiap perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan, biar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, boleh mereka jadi pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi dengan Roh-Mu, Roh yang gagah perkasa itu Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.